Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfabasil Sabilillah, mahasiswa program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya tingkat 2. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang pengkodean guna untuk mencapai salah satu tugas ujian praktik KKPMT 4. Kebetulan saya mendapatkan soal kasus nomor 2. Untuk diagnosis awalnya itu ada neonatal aspiration syndrome. Pengertiannya kondisi saat janin atau bayi yang baru lahir menghirup air ketuban yang tercampur dengan feses pertamanya atau mekonium. Terminologi medisnya neonat sebagai pseudourut artinya bayi, al sebagai suffix artinya berkaitan dengan, aspiration sebagai keterangan artinya aspirasi, sindrom sebagai keterangan artinya kelainan. Arti terminnya kelainan aspirasi yang berkaitan dengan bayi, literumnya aspiration. Kita cek pada buku ICD 10 volume 3, literum aspiration alpha abjad A ya. Abjad A. Lagi literumnya tuh aspiration ya. Aspiration. Lalu ada strip syndrome of newborn dalam kurung masif, yaitu dengan kode P24.9. Lalu selanjutnya kita cek pada ICD 10 volume 1 dengan cocokan P24 kode P24.9 abjad P. P24.9 terdapat pada halaman 690 P24.9, yaitu neonatal aspiration syndrome unspecified atau neonatal aspiration pneumonia NOS. Selanjutnya yaitu ada tanda bacanya tidak ada, cross checknya sudah sesuai. Kesimpulannya jadi diagnosis awal neonatal aspiration syndrome akurat terbaca pada ICD 10 dengan kode P24.9, di mana diagnosis utama dan diagnosis awalnya sama, yaitu HMD atau Hyaline Membrane Disease. Yang mendapat HMD dalam artian yaitu suatu kondisi di mana terjadinya gangguan pernapasan pada bayi yang baru lahir. Dengan terminologi medis terdapat hyaline sebagai keterangan yaitu berkilau dan bening, lalu ada membran sebagai udrut yaitu lapisan tipis yang melapisi ruang, lalu ada disease sebagai keterangan yaitu yang artinya penyakit. Arti terminologi medisnya yaitu penyakit pada lapisan tipis membran. Literumnya disease. Lalu kita mencari pada buku ICD 10 volume 3 dengan literum disease. Disease kita menggunakan alfabet D. Lalu terdapat disease dengan disease continue. Lalu ada hyaline dalam kurung diffuse dalam kurung generalized dalam kurung membranes dalam kurung lung dalam kurung newborn dengan kode P22.0 terdapat di bagian sini. Setelah itu kita cocokkan kepada buku ICD 10 volume 1 dengan kode P22.0. Kita cari alfabet abjad P. P22.0 yaitu terdapat kode P22.0 yaitu respiratory distress syndrome of newborn hyaline membrane disease pada halaman 689. Lalu tanda bacanya tidak ada, cross checknya sudah sesuai, dan kesimpulannya jadi diagnosis hyaline membrane disease dalam kurung HMD akurat terbaca pada buku ICD 10 dengan kode P22.0. Selanjutnya ada diagnosis penyerta yaitu neonatus hyperbilirubin yang dengan artian akses bilirubin dalam darah pada bayi baru lahir. Terminologi medisnya neonatus sebagai keterangan yang artinya masa 4 minggu pertama setelah lahir, lalu ada hyper sebagai prefix yang artinya tinggi, lalu ada bilirubin sebagai pseudourut yang artinya pigmen empedu yang dihasilkan melalui pemecahan heme dan reduksi bili
verdin. Lalu arti terminologi medisnya yaitu tingginya pigmen empedu pada masa 4 minggu pertama setelah lahir. Literumnya rubinemia. Lalu kita biasa cek pada buku ICD 10 volume 3 dengan literum hyperbilirubemia. Kita mencari abjad H, hyperbilirubemia. Terdapat literum hyperbilirubinemia, continued neonatal atau transient, also jaundice, fetus of newborn dengan kode P59.9 dalam halaman 329. Lalu kita cocokkan pada buku ICD 10 volume 1 yaitu kode P59.9 abjad P ya. P59.9 yaitu neonatal jaundice unspecified, yaitu psychological jaundice intense prolonged atau NOS dengan halaman 697. Lalu pada ICD 11 terdapat kode KA87 neonatal hyperbilirubinemia. Tanda baca tidak ada, cross check sudah sesuai. Kesimpulannya jadi diagnosis neonatus hyperbilirubemia akurat terbaca pada ICD 10 dengan kode P59.9. Selanjutnya ada kode tindakan continuous positive airway pressure atau CPAP, dalam artian memberikan aliran udara bertekanan melalui selang ke hidung dan atau mulut sehingga saluran pernapasan dapat terbuka. Terminologi medisnya continuous sebagai keterangan artinya tidak terputus. Positif sebagai keterangan artinya positif, airway sebagai keterangan artinya jalan tempat udara masuk, pressure sebagai keterangan artinya tekanan, arti terminnya memberi tekanan aliran udara yang tidak terputus, literumnya terapi, ICD 9cm. Lalu kita cek pada ICD 9cm index yaitu dengan literum terapi. Ini ada terapi continuous respiratory NEC, lalu ada continuous positive airway pressure dengan kode 93.90 pada halaman 459. Lalu kita cek pada ICD 9 tabularis yaitu kode 93.90. 93.90 itu terdapat non-invasive mechanical ventilation pada halaman 254. Lalu tanda bacanya tidak ada, cross checknya sudah sesuai. Kesimpulannya jadi kode tindakan continuous positive airway pressure akurat terbaca pada ICD 9cm dengan kode 93.90. Baik, yang selanjutnya yaitu ada untuk soal kasus nomor 5 yaitu ada kelainan jantung bawaan atau congenital heart disease. Definisinya kelainan jantung bawaan, terminologi medisnya congenital sebagai keterangan artinya kelainan, heart sebagai keterangan artinya jantung, disease sebagai keterangan artinya gangguan. Lalu arti dari terminologi medisnya yaitu gangguan kelainan jantung. Literumnya disease, dicari pada ICD 10 volume 3. Literumnya disease. Pada abjad D, disease, depression, diabetes, ada disease, lalu -1-nya circulatory dalam kurung sistem NEC, terus strip 2-nya maternal affecting fetus of newborn P00.3. Di sini ada pada halaman 206, lalu dicari pada ICD 10 volume 1 abjad P00.3 yaitu ada
Pada halaman 680 ada fetus and newborn affected by other maternal circulatory and respiratory disease. Tanda bacanya tidak ada. Simpulannya untuk jadi diagnosis kelainan jantung bawaan akurat terbaca pada ICD-10 dengan kode P00.3. Selanjutnya ada diagnosis penyerta yaitu kelahiran anak spontan. Kelahiran anak spontan indikasi CSC sebelumnya. Definisinya, the childbirth was spontaneously from the previous indication section cesarean, atau kelahiran anak dengan indikasi sesar sebelumnya. Terminologi medisnya, the child sebagai keterangan artinya anak, birth sebagai keterangan artinya kelahiran, spontaneously sebagai keterangan artinya spontan, from sebagai keterangan artinya dari, the previous sebagai keterangan artinya sebelumnya, indicate sebagai pseudo-root artinya indikasi, ion sebagai suffix artinya menjelaskan, ion, lalu caesarean sebagai keterangan artinya operasi sesar. Jadi arti terminologi medisnya, kelahiran anak dengan spontan indikasi operasi pembedahan sesar sebelumnya. Literumnya long, lalu dicari pada ICD-10 volume 3 abjad L. Long terus minus satunya labor, terus minus 2-nya affecting focus of newborn dengan kode P03.8 pada halaman 402. Lanjut kita cek pada buku ICD-10 volume 1 yaitu kode P03.8, ini berarti abjad P03.8. Langsung ketemu pada halaman 683 yaitu fetus and newborn affected by other specified complication of labor and delivery. Lalu tanda bacanya tidak ada. Kesimpulannya, jadi diagnosis fetus and newborn affected by other specified complication of labor and delivery akurat terbaca pada ICD-10 dengan kode P03.8. Selanjutnya ada diagnosis komplikasi, yaitu ada ikterus. Definisinya, kondisi kekuningan pada bayi. Terminologi medisnya, ikter sebagai pseudo-root artinya kekuningan, us sebagai suffix artinya berkaitan dengan, in sebagai keterangan artinya pada, neo sebagai prefix artinya baru, natal sebagai pseudo-root artinya lahir, dan arti dari terminologi medisnya yaitu berkaitan dengan kekuningan pada bayi. Literumnya ikterus. Seperti biasa kita cek pada ICD-10 volume 3, literum ikterus berarti abjad I. Ikterus ada ini. Mohon maaf sebentar. Lalu ada ikterus min satunya yaitu ada neonatorum fetus or newborn dengan kode P59.9. Kita lanjut ke lihat ICD-10 volume 1 kode P59.9 ya. P59.9 neonatal jaundice unspecified pada halaman 697. Selanjutnya tanda bacanya tidak ada. Kesimpulannya, jadi diagnosis ikterus akurat terbaca pada ICD-10 dengan kode P59.9. Selanjutnya ada tindakan utama inkubator, artinya alat yang dipanasi dengan aliran listrik pada suhu tertentu yang dipakai untuk menghangatkan bayi yang lahir prematur. Selanjutnya terminologi medisnya yaitu inkubator sebagai keterangan artinya alat yang dipanasi dengan aliran listrik pada suhu tertentu yang dipakai untuk menghangatkan bayi yang lahir prematur. Arti terminologi medisnya alat yang dipanasi dengan aliran listrik pada suhu tertentu yang dipakai untuk menghangatkan bayi yang lahir prematur. Literumnya ventilation. Lalu kita cek pada ICD-9-CM yang indeksnya ventilation, berarti abjad V ya. Ini ada ventilation dengan kode 96.7. 96.7 yaitu ada ventilation mechanical NOS other continuous unspecified duration halaman 468, yaitu kita
Lalu kita lihat ke ICD-9-CM yang tabular listnya 96.72. So, ada other non-portative replacement. Lalu tanda bacanya tidak ada. Lalu cek dokumen rekam medisnya sudah selesai. Dan kesimpulannya, jadi tindakan inkubator akurat terbaca pada ICD-9-CM dengan kode 96.72. Lalu ada tindakan penyerta selanjutnya, yaitu ada perinatal care. Pengertiannya pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh dokter untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik dari ibu hamil. Terminologinya ante atau natal care. Ante sebagai phrasing artinya sebelumnya, natal sebagai pseudo root artinya lahir, terus care sebagai keterangan artinya perawatan. Terminologi medisnya perawatan sebelum lahir. Literumnya examination. ICD lalu dicari pada ICD-9 indeksnya examination. Lalu ada examination minus satunya physical general, physical examination. Tanda bacanya tidak ada, jadi tindakan maternal care akurat terbaca pada ICD-9-CM dengan kode 89.7X. Lalu ada diagnosis utama ibu, yaitu ada spontan indikasi SC sebelumnya. Artinya indikasi yang dilakukan operasi seksio kaesarea atau SC atau biasa disebut operasi sesar atau cesarea section secara umum adalah bila terdapat masalah pada jalan lahir at passage his power and atau janin passenger yang terdapat kontraindikasi persalinan per vaginam. Terminologi medisnya spontane sebagai prefix artinya spontan, aus sebagai suffix artinya berkaitan dengan, indicate sebagai prefix artinya indikasi, ion sebagai suffix artinya kondisi, of sebagai keterangan artinya pada, previous sebagai keterangan artinya sebelumnya, caesarean sebagai keterangan artinya sesar, dan section sebagai keterangan artinya bagian. Lalu arti terminologi medisnya adalah spontan indikasi sesar sebelumnya. Literumnya delivery. Kita cek pada ICD 10 volume 3 yaitu delivery. Abjad D. Ada nih min 1 vaginal following previous cesarean section halaman 191 dengan kode O75.7. Dicek pada ICD 10.1 abjad O. O75.1 yaitu ada shock during or following labor and delivery pada halaman 668. Selanjutnya ada diagnosa penyerta ibu. Selanjutnya ada diagnosa penyerta ibu yaitu melahirkan di RS, artinya melahirkan di rumah sakit. Terminologi medisnya give birth in hospital sebagai keterangan yaitu melahirkan di rumah sakit. Arti terminologi medisnya melahirkan di rumah sakit. Literumnya outcome of delivery. Kita cek pada ICD 10 volume 3 yaitu outcome of delivery. Outcome. Ada nih outcome of delivery dengan kode Z37.0 dengan strip keduanya liveborn. Halaman 494 dicocokkan dengan ICD 10 volume 1 yaitu Z37.0, mohon maaf lahir batin. Z37.0 single live birth dengan halaman 993. Tanda bacanya, note this category is intended for use and additional code to identify the outcome delivery of
on the mother's record. Cross check dengan dokumen rekam medis sudah sesuai. Kesimpulannya, jadi diagnosis melahirkan di rumah sakit akurat terbaca pada ICD-10 dengan kode Z37.0. Dan yang selanjutnya ada tindakan utama ibu, yaitu operasi method of female atau tubectomy. Arti umumnya metode operatif wanita atau mau adalah salah satu metode kontrasepsi secara operatif untuk mencegah kehamilan. Operasi MOW disebut juga dengan istilah tubectomy, yaitu pemotongan saluran indung telur sehingga sel telur tidak bisa memasuki rahim atau dibuahi. Terminologi medisnya opret sebagai pseudorut artinya operasi, ion sebagai suffix artinya proses, method sebagai keterangan artinya metode. Lalu selanjutnya ada of sebagai keterangan artinya pada, female sebagai keterangan artinya wanita. Arti terminnya metode operasi pada wanita, atau tube sebagai woodroot artinya tuba falopi, ektomi sebagai suffix artinya pemotongan. Arti terminnya pemotongan saluran indung. Literumnya sterilization. Kita cari pada ICD 9 CM di indeksnya sterilization berarti abjad S ya. Abjad S sterilization. Ada nih sterilization female specification operation dengan kode 66.39. Lanjut dicek pada ICD 9CM yang tabularisnya 66.39 dengan kode 66.39. 66. Ada nih other bilateral destruction or occlusion of fallopian tubes female sterilization operation NOS pada halaman 175 dengan kode 66.39. Tanda bacanya tidak ada, kode sudah sesuai, tidak ada tambahan. Jadi diagnosis operasi MOW akurat terbaca pada ICD 9 CM dengan kode 66.39. Lalu tindakan penyerta yang terakhir, yaitu ada USG. Arti umumnya teknik diagnosis pencitraan, penggunaan suara ultra yang digunakan untuk mencitrakan organ internal. Ultra sebagai prefiks artinya di luar, sono sebagai pseudorut artinya suara, grafis sebagai suffix artinya perekaman. Arti terminologi medisnya perekaman suara yang dilakukan di luar. Literumnya ultrasonografi. Kita cari pada ICD 9 CM yang indeksnya ultrasonografi berarti abjad U. Lalu dicari pada ultrasonografi yaitu abjad U pada halaman 465 ada ultrasonografi. Terus minus satunya uterus, lalu ada grafit dengan kode 88.78. Lalu dicek pada ICD 9CM yang tabularisnya 88.78 ya, 88. 88.78, yaitu ada diagnosis ultrasound of gravid uterus dengan pada halaman 241. Tanda baca tidak ada, cross check sudah sesuai. Jadi kesimpulannya tindakan USG akurat terbaca pada ICD 9CM dengan kode 88.78. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.